Pemirsa, konvoi motor gede alias moge menelan korban jiwa setelah pengendara dan yang dibonceng mengalami kecelakaan tragis di jalan kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Kisah bermula korban tewas yang diketahui pasangan suami istri itu bernama Abdul Aziz dan Erisha Kartika berboncengan naik moge kesayangannya dari Bali menuju Surabaya. Namun di tengah perjalanan, Abdul Aziz yang mengemudikan moge keluar dari rombongan lantaran kaget dengan motor yang tiba-tiba menyeberang jalan. Naas keduanya berusaha menghindar justru diterjang mobil dari arah yang berlawanan hingga membuat Abdul Aziz dan Erisha Kartika meninggal dunia. Yang melibatkan beberapa kendaraan bermotor, roda 2 dan roda 4, dan juga mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia, yakni pengendara dan juga pengemudi. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pendalaman, penyelidikan tepatnya, mengingat bahwa TKP termasuk salah satu titik yang menjadi atensi di wilayah Probolinggo, daerah yang rawan kecelakaan. Yang kedua, sebenarnya kasus ini bukan termasuk kecelakaan menonjol. Ya. Ini kasus laka seperti biasa, hanya memang menyita perhatian publik, mengingat melibatkan kendaraan ber-cc besar, ya, kendaraan ber-cc besar atau yang masyarakat kenal dengan moge. Mengucapkan belasungkawa yang sangat dalam atas tragedi yang menimpa dari sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita, pasangan suami istri dari dokter. Tragis banget ya, saya turut berduka dan pasti sangat sedih. Kita kalau lagi mengendara udah pasti harus sangat hati-hati, sangat disayangkan penyesalan di belakang kalau sudah ada kejadian yang terjadi seperti yang di video tadi. Itu luar biasa, saya melihat aja sampai merinding gitu ya. Jadi kita mungkin kalau mau mengendarai sepeda motor kah, mau mobil kah, atau apapun itu yang ada di jalan raya, itu benar-benar harus hati-hati, dan mungkin kadangkala kita ada sedikit emosi, kadangkala ya kalau di jalan itu ada yang nyalip kita tuh kayaknya nggak terima gitu ya. Mungkin itu lebih ke pesan saya aja. Menurut pihak berwenang, kecelakaan yang menelan korban jiwa itu melibatkan 5 kendaraan. Belakangan diketahui jika kedua korban meninggal adalah Dr. Aziz, spesialis ortopedi RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, dan istrinya Erisha Kartika. Jenazah kedua korban menurut pihak keluarga dimakamkan di TPU dekat rumah mereka di Surabaya. Penyebab dari kecelakaan dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, rombongan bergerak dari arah timur ke barat, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita lihat tadi di TKP, key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur. Titik pergeseran ataupun titik akhir dari kendaraan mulai dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir yang cukup jauh, ada potensi kemungkinan berkecepatan tinggi, ya, karena lebih dari 38 meter dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir. Namun demikian tentunya untuk lebih memastikan lagi kami terus melakukan pendalaman penyebab dari kecelakaan. Yang udah pasti nomor 1, saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dipanggil Allah ya, itu pasangan suami istri ikut motor gede ya. Saya kalau terima berita seperti itu kadang ya sedih juga ya, pengen nangis juga gitu. Maksudnya mereka bisa kecelakaan seperti ini gitu ya. Mungkin kedepannya siapapun ya, yang baik itu pasangan suami istri atau suaminya aja, istrinya aja yang naik motor, mungkin agak lebih hati-hati aja gitu. Tapi memang kadang ya kita udah hati-hati malah ditabrak sama yang lain, kan kadang suka begitu. Rumah keren di tepi jalan di Kalimantan Selatan terpaksa dihancurkan lantaran dibangun di atas tanah milik mertua. Menantu yang tak terima dengan ultimatum mertua jika menantu tetap ingin tinggal di rumah itu, ia harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta. Kesal, si menantu perempuan lebih memilih untuk merakai alias menghancurkan rumah yang katanya dibangun dari uang pribadinya. Yang pernah ku ucap, surga
Kisah bermula dari kekesalan si menantu yang belakangan diketahui bernama asli Juleha sesuai dengan nama di akun media sosial TikTok. Acil menuliskan curhatannya dan menjelaskan jika rumah itu dihancurkan lantaran suaminya kerap berselingkuh. Acil mengaku sempat menerima sikap suaminya yang tak kapok berselingkuh walau sudah ketahuan. Namun ketika Acil mengetahui jika suaminya selingkuh dengan sahabatnya, Acil marah hingga terjadilah penghancuran rumah yang dulu menjadi istana idaman mereka. Kalau saya yang jadi istrinya juga saya akan melakukan hal yang sama ya. Daripada tuh rumah ditempatin sama pelakor dan suami gitu, jadi mending saya bongkar juga gitu. Menurut saya sih itu udah keren banget Mbak, jangan mau ya uang 300 juta nggak apa-apa, sakit hati juga sih ya. Bukan yang ngomporin gitu, tapi emang itu kan hasil jerih payah si mbaknya gitu yang bangun rumah istrinya. Terus suaminya selingkuh, nah terus kata mertuanya dibayar aja 300 juta gitu, dan mbaknya milih bongkar gitu, dan udah dibongkar itu kan udah jadi apa-apa gitu, otomatis uang nggak dapet, rumah juga nggak dapet gitu. Tapi mungkin di situ ada kepuasan tersendiri ya, jadi kayak udahlah gitu, mungkin mbaknya juga udah ikhlas daripada itu rumah banyak kenangan dia sama suami sama anak, terus tiba-tiba ditempatin sama pelakornya sama suaminya gitu, mungkin nggak ikhlas gitu si mbaknya. Yadi Sembako mengaku kaget menerima surat panggilan kepolisian dengan status tersangka kasus dugaan penggelapan dan penipuan. Ditemani kuasa hukum, Yadi Sembako yang ditemui menjelaskan soal kehadirannya untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Selatan dengan membawa barang bukti. Lapor, jadi ya mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Gus Anom salah satu itikat baik gitu kan dari Gus Anom sendiri. Karena sudah selesai, walaupun belum semuanya ya 60% sudah diselesaikan. Tinggal nanti bagaimana kelanjutannya saya juga belum tahu arahnya nanti, karena Gus Anomnya hari ini ada pemanggilan juga, tapi beliau belum bisa hadir karena sakit atau apa gitu katanya ya. Gitu. Makanya saya didampingi Pak Haji Tommy. Ya tetap kita kooperatif untuk menjelaskan segala sesuatunya ya kan, namanya pemanggilan ini kan butuh kejelasan juga, dan kita juga butuh kejelasan bahwa sampai di mana nanti yang pasti Pak Haji Tommy selaku kuasa hukum sudah melakukan upaya-upaya itu. Sebelum Yadi Sembako ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan atas pelaporan Muhammad Adri Permana ke Polres Metro Tangerang Selatan. Yadi dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan bersama Gus Anom rekan kerjanya. Keduanya dianggap tidak membayar jasa usai menyewa event organizer milik Adri Permana. Dan pada kesempatan ini, Yadi Sembako membawa serta bukti pembayaran yang dilakukan oleh Gus Anom. Ya menurutnya begitu ya, menurutnya jadi ada pembayaran lagi seperti itu. Tadi orangnya Gus Anom juga sudah ngobrol ke penyidik bagaimana, karena apa Gus Anom belum bisa hadir seperti apa, ya udah nanti mungkin panggilan kedua bisa hadir beliau. Jadi ya kalau kita sih kapan aja dipanggil siap gitu kan, hadir kita ingin cepat-cepat kelar gitu masalahnya gitu kan, bukan mau memperlambat gimana. Yang pasti kuasa hukum saya sudah ada upaya-upaya untuk pendekatannya kepada pihak pelapor sama Gus Anom nanti seperti itu. Yadi Sembako menjelaskan jika permasalahan ini seharusnya sudah selesai, hanya saja Gus Anom yang dianggap Yadi Sembako sebagai tokoh kunci belum memberi penjelasan. Padahal Gus Anom sudah membayar atau mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan antara Yadi, Gus Anom, dan pelapor. Hanya saja Gus Anom tidak datang untuk memenuhi panggilan polisi. Kaget nggak sih dapat informasi udah jadi TSK nih sekarang? Ya tentunya kaget gitu kan, kaget. Ya, tapi ya kita kesini ya kita jelaskan gitu kan, dan kita kooperatif juga, dan kita bawa barang bukti yang bahwa sudah ada pembayaran ke IO dan ada itikat baik ya kan dari Gus Anom sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Walaupun belum semuanya ya ada itikat baik lah dari Gus Anomnya. Setelah menyandang status tersangka, lantas benarkah dalam waktu dekat Yadi Sembako akan mendekam di balik jeruji besi?